Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, "Sesungguhnya, aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu." Tertulis di dalam Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kekuatan Suara, ditulis oleh Kimia Loder. Mari kita mulai kisah inspiratif. Seringkali, para orator paling hebat dalam sejarah adalah pemimpin-pemimpin yang telah menggunakan suara mereka untuk membawa perubahan positif. Orang-orang seperti Frederick Douglass, yang pidatonya mengenai abolisi dan kebebasan memicu gerakan yang mendorong diakhirinya praktik perbudakan di Amerika Serikat. Bayangkan apa yang terjadi jika ia memilih diam. Kita semua memiliki kapasitas untuk menggunakan suara kita untuk menginspirasi dan membantu orang lain, tetapi rasa takut untuk angkat bicara dapat melumpuhkan kita. Saat rasa takut menguasai, kita dapat memandang kepada Allah, sumber hikmat dan pengobar semangat kita. Ketika Yeremia dipanggil Allah untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, ia langsung meragukan kemampuannya sendiri. Ia berseru, "Ah, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda."
Yeremia 1 ayat 6. Namun, Allah tidak membiarkan ketakutan Yeremia menghalangi panggilan ilahinya untuk menginspirasi sebuah generasi melalui suaranya. Sebaliknya, Dia memerintahkan sang nabi untuk mempercayainya dengan menyampaikan dan melakukan apapun yang Dia perintahkan. Selain meneguhkan Yeremia, Allah juga memperlengkapinya. Aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu, firman-Nya untuk meyakinkan Yeremia. Ketika kita meminta Allah untuk menunjukkan bagaimana Dia ingin memakai kita, Dia akan memampukan kita untuk memenuhi tujuan hidup kita. Dengan pertolongannya, kita dapat dengan berani menggunakan suara kita untuk membawa dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, pernahkah Anda merasa takut menggunakan suara Anda? Bagaimana Anda dapat mengandalkan kekuatan dan hikmat Allah untuk angkat bicara? Hal ini patut kamu ketahui. Kisah Allah memanggil Nabi Yeremia. Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan ayat 10, menekankan bahwa Allah sajalah yang memanggil dan memampukan kita. Allah menekankan bahwa Yeremia telah dipanggil untuk pelayanan kenabiannya bahkan sebelum ia dibentuk dalam rahim ibunya. Demikian pula, Rasul Paulus menyebut Allah telah memanggilnya untuk melayani jauh sebelum ia dilahirkan. Galatia 1 ayat 15. Cara Yeremia menjawab panggilan Allah mirip dengan Musa. Keluaran 4 ayat 10, dengan mempertanyakan apakah ia memang cocok untuk panggilan itu. Yeremia 1 ayat 6. Sama seperti terhadap Musa, Allah menuntut ketaatan Yeremia dan meyakinkannya bahwa kuasa-Nya akan menyertainya. Kemudian, Allah menjamah mulut Yeremia, kemungkinan untuk menyucikannya, dan menaruh perkataannya sendiri ke dalam mulut Yeremia. Akhirnya, Allah memberitahu Yeremia tentang fokus unik dari pelayanan kenabiannya, yaitu untuk mencabut dan merobohkan. Apa artinya Tuhan menaruh kata-kata di mulut Anda? Yesaya 59 ayat 21. Ada beberapa idiom modern yang berasal dari bagian-bagian Alkitab. Salah satu ungkapan tersebut adalah meletakkan kata-kata ke dalam mulut seseorang. Dan itu berasal dari Dan Yesaya 59 ayat 21. Dalam Yesaya, Tuhan berkata, "Rohku yang ada padamu, tidak akan pergi darimu, dan firman-Ku yang telah Aku taruh di mulutmu akan selalu ada di bibirmu, di bibir anak-anakmu dan di bibir orang lain, keturunan mereka sejak saat ini dan selamanya." Janji Tuhan untuk meletakkan kata-kata di mulut anak-anaknya berarti bahwa mereka akan mengetahui firman Tuhan dan membicarakannya. Yesaya 59 adalah petikan pengharapan yang indah yang dimulai dengan ratapan atas kondisi saat ini karena dosa dan keterpisahan umat dari Allah. Namun Tuhan secara pribadi menyelesaikan situasi tersebut, dan Dia menjelaskan bahwa sebagai bagian dari resolusi Dia menaruh kata-kata di mulutmu. Tuhan mampu menyelamatkan dan cepat mendengar. Namun, karena orang Israel telah melanggar perjanjian yang telah Tuhan buat dengan mereka melalui Musa, bangsa itu dipisahkan darinya sejauh Dia memilih untuk tidak melakukannya. Mendengar permintaan mereka, Tuhan tidak bersikap dingin kepada orang-orang tanpa peringatan. Dia telah memberitahu mereka dengan jelas dan mempersiapkan mereka untuk konsekuensi itu jika mereka melanggar perjanjiannya. Karena orang-orang telah meninggalkan Dia, mereka mengalami konsekuensi itu. Namun,
Bahkan dalam penghakiman Allah, ada berkat yang dijanjikan bahwa Dia akan menaruh kata-kata ke dalam mulutmu. Daftar mengerikan tentang kegagalan dan dakwaan spesifik dari orang-orang disajikan dalam Yesaya 59 ayat 3-8, menunjukkan dengan jelas bahwa itu konsekuensinya diperoleh. Namun dalam Yesaya 59 ayat 9-15, ada pengakuan kolektif atas dosa itu dan pengakuan bahwa Tuhan tidak senang dengan perilaku mereka. Tuhan bisa saja menghakimi orang-orang tanpa belas kasihan sama sekali. Namun bahkan dalam penghakimannya kita melihat kasih karunia-Nya bekerja. Tidak ada seorang pun di antara orang-orang itu yang dapat menyelamatkan mereka dari dosa mereka. Jadi Allah menyelesaikan tugas itu sendiri, meskipun Dia adalah hakim yang perkasa dan adil. Penebus akan datang ke Sion. Di tempat lain, kita menemukan bahwa bagian dari janji penebusan ini termasuk bahwa perjanjian baru Allah akan membuat dengan umat Israel. Dan sebagai bagian dari perjanjian itu Allah akan menuliskan hukum-Nya di hati orang-orang, bukan di loh batu. Tidak diperlukan lagi perjanjian bersyarat dan kode etik untuk mengilustrasikan kekudusan-Nya dan kebutuhan orang-orang akan kekudusan. Dia akan menyediakannya secara langsung, karena mereka semua akan mengenal Dia. Dalam ayat terakhir dari Yesaya 59, Tuhan mengacu pada perjanjian baru, berbicara kepada orang-orang dan mengingatkan mereka bahwa Roh-Nya akan ada di dalam mereka dan bahwa Dia akan menaruh firman-Nya di mulut mereka. Roh dan firman Tuhan akan tetap ada selamanya. Kedua berkat besar itu tidak akan tergantung pada tindakan orang itu sendiri, tetapi itu akan didasarkan pada belas kasihan dan kasih karunia Tuhan. Mereka tidak akan menyimpang dari keturunan mereka atau keturunan-keturunan mereka. Dengan kata lain, setelah berkat-berkat itu diberikan ketika perjanjian baru digenapi, ketika Yesus kembali untuk mendirikan kerajaan-Nya, itu tidak akan pernah berakhir. Meskipun janji penebusan khusus ini adalah untuk umat Israel sebagai bagian dari rencana Allah yang dimaksudkan untuk menggenapi janji-janji perjanjian-Nya kepada Abraham, Allah juga berjanji bahwa Dia akan membawa berkat bahkan kepada mereka yang bukan keturunan Israel. Garis keturunan fisik Abraham. Bahkan, kita menemukan bahwa Tuhan membawa penebusan dan keselamatan kepada orang-orang dari setiap bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Jadi ketika kita membaca janji belas kasihan dan kasih karunia-Nya kepada Israel, dan kita berharap Dia menepati janji-janji itu secara harfiah dan spesifik, kita juga dapat mengingat bahwa Dia menjanjikan berkat bagi semua keluarga di bumi, dan kita dapat bersuka cita bahwa Dia mengasihi bangsa Israel, seluruh dunia, dan telah menyediakan jalan melalui Mesias Israel bagi kita semua untuk berdamai dengan Tuhan dan hidup yang kekal. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa Surgawi, berilah aku kekuatan untuk menggunakan perkataanku, demi membawa kebaikan bagi orang-orang di sekitarku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.